bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nurul Aida. Saya dari kelas 11 MPLB 2, absen 32. Saya Rahayu Deswitanti dari kelas 11 MPLB 2, absen 24. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Di sini akan ada kronologi dan penyelesaiannya. Sampai jumpa di video kami. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Tahun 1979, secara sepihak, Malaysia memasuki Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia menuai protes tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi juga dari negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan juga Vietnam. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun di udara. Berikut rincian pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. 1. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. 2. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. 3. Tahun 2007 ada 1043 kali pelanggaran. 4. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. 5. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. 6. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. 7. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu ke-8 tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. Langkah-langkah penyelesaian damai dapat ditempuh dengan cara 1. Negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. 2. Mediasi dan jasa-jasa baik. Mediasi berbeda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good office. 3. Konsiliasi. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Yang keempat, penyelidikan. Metode ini meniscayakan penyelidikan atau inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. 5. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah, yaitu: pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasi. Terdapat wilayah yang disepakati, namun bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti menggunakan pasal 47 UNCLOS 1980 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah keduanya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan calling down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksploitasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak. Pola ini pernah dijalankan Indonesia Australia dalam mengelola celah timur. Jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab kalingnya terhadap Blok Ambalat memulai protes dan negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional atau MI. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligata. Namun dalam kasus Blok Ambalat dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta yang lain valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Pemerintah Indonesia berpaketas menjadi keamanan dan pertahanan di jalur laut dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata jika memang dibutuhkan.